Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Dwi. Kali ini Bu Dwi akan membawakan sebuah dongeng dengan judul Batu Menangis. Dahulu di sebuah bukit yang jauh dari desa di daerah Kalimantan, tinggallah seorang janda miskin bernama Mak Dalah. Mak Dalah mempunyai seorang anak yang sangat cantik. Dia bernama Jelita. Jelita memang cantik, tapi sayang, kecantikannya tidak secantik hati dan budi pekertinya. Di suatu hari, Jelita berkata kepada ibunya, "Mak, hari ini kau harus membelikanku baju baru yang indah," kata Jelita. "Anakku, Jelita, buah hati kesayangan emak, mengapa engkau meminta baju baru lagi? Bukankah kemarin emak baru membelikanmu baju yang baru?" "Itu sudah tidak zaman lagi. Aku ingin baju yang baru," kata Jelita. "Tapi emak tidak punya cukup uang untuk membelinya, anakku." Jelita tidak mungkin mengurungkan niatnya. Dia semakin mendesak sang ibu untuk menuruti kemauannya. "Jika emak sayang padaku, emak harus membelikannya." Dengan berat hati, Mak Dalah menuruti keinginan si buah hatinya. Keesokan harinya, pergilah sang ibu dan anak ke pasar yang jaraknya berpuluh-puluh kilometer dari tempat tinggalnya. Dan ketika di tengah perjalanan, bertemulah dua orang itu bersama seorang pemuda. "Hai, gadis cantik, siapa namamu?" kata pemuda tampan. "Oh, pemuda, namaku Jelita." "Oh, begitu rupanya. Lalu, siapa yang berjalan di belakangmu itu?" "Dia adalah budakku." Dalam hati Mak Dasah menangis. Tetapi karena kesayangan, karena kecintaan, karena kasih sayangnya, Mak Dalah tidak menghiraukan perkataan Jelita. Berjalanlah lagi mereka yang semakin dekat dengan pasar. Dan bertemulah dengan seorang pemuda yang sangat tampan. "Hai gadis cantik, siapa namamu?" "Namaku Jelita, wahai pemuda." Dengan manisnya Jelita berkata kepada sang pemuda. "Lalu siapa yang berjalan di belakangmu itu, gadis cantik?" "Oh, tentu dia adalah budakku." Hati Mak Dalah terasa begitu sakit. Kemudian ditegurlah sang anak oleh Mak Dalah. "Anakku, Jelita, mengapa engkau berulang kali menyebutku sebagai budakmu? Bukanlah aku adalah ibu kesayanganmu." "Emak, itu kan hanya pura-pura. Nanti kalau di rumah aku akan mengakuimu sebagai ibuku," begitu kata Jelita. Tapi rasa sakit Mak Dalah sudah menutupi rasa sayangnya kepada sang putri. Sekali lagi dia memperingatkan kepada sang putri. "Jelita, anakku, aku mohon jangan pernah engkau menyebutku lagi sebagai budakmu." "Aku kan sudah berkata kepada ibu bahwa aku hanya pura-pura," celoteh Jelita. Namun di sela-sela perkataan sang anak, "Cukup putriku, cukup. Sudah cukup engkau menyakiti hati ibu." Berdoalah seketika Mak Dalah kepada Tuhan. "Ya Tuhan, Engkau penguasa jagat ini.
Aku mohon, terkutuklah anak yang mendurhakai ibunya. Aku mohon, tunjukkan kuasa-Mu Tuhan. Sakit hati ini mendengar kedurhakaan anakku. Seketika langit menjadi gelap. Gemuruh angin seakan-akan mengisyaratkan suara hati Mak Dasa. Berubahlah sang anak menjadi batu. Namun, ketika perubahan itu sampai pada setengah badannya, Jelita berkata kepada ibunya, Emak, ampunilah aku, Emak. Aku mohon, jika Engkau sayang padaku, ampuni kesalahanku, Mak. Ampuni kedurhakaan anakmu ini. namun sang takdir telah berkata lain. Perlahan-lahan perubahan itu sampai dengan ke seluruh tubuhnya. Setelah kejadian itu, oleh masyarakat setempat, seonggok batu yang terlihat meneteskan air mata dianggap sebagai legenda batu menangis. Anak-anak, dari situ terpetiklah sebuah pelajaran. Jangan sekalipun engkau durhaka kepada orang tuamu. Jangan sekalipun engkau mendurhakai ibumu. Karena ibumu adalah kunci surgamu. Terima kasih, sekian dari Bu Dwi. Kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.